Dan selamat datang kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedharma di ruang virtual Dhammasaka Kaca Online KBTI Keresiden Besuki, baik yang tergabung dalam ruang virtual Zoom ataupun YouTube channel Dhamma Meta Jember atau YouTube channel Dhamma Televisi. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua di tahun 2025 di bulan pertama dan masih belum pertengahan bulan ini, semoga kita dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Mulyadi. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber pada malam ini. Selamat malam Pak Steve, dan selamat datang di Dhammasaka Kaca Online, Dhamma Meta Jember. Terima kasih sudah memberikan waktunya dan membagikan kebijaksanaan serta pengetahuannya kepada teman-teman yang saat ini hadir atau bahkan nanti yang akan menonton ulang di channel YouTube. Hari ini Senin 13 Januari 2025. Tahun ini kita memasuki season ke-6 atau tahun ke-6, dan saya mendapat kehormatan untuk membuka episode pertama pada hari ini untuk setahun ke depan. Jadi izinkan saya untuk memandu Dhammasaka Kaca pada malam hari ini. Seperti yang teman-teman bisa melihat bahwa topik kita hari ini yang sederhana tapi menarik ya, tentang bahagia di setiap nafas. Nah, nanti kita akan dengarkan sharingnya apa aja sih bahagia di setiap nafas itu, bagaimana setiap kita bernafas itu kita merasa bahagia mungkin ya. Dan kalau di setiap tarikan nafas kita bahagia, tentunya ini sangat luar biasa. Maka tidak berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi kita pada malam hari ini. Izinkan saya mendahului dengan membacakan Parita Namakarapata. Kepada Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari Sedama, mari kita bersikap anjali bersama-sama. Izinkan saya memberikan penghormatan awal kepada Sang Tiratana. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada rekan tim saya, Ibu Tari, untuk bersama-sama kita mendengarkan renungan syair Dhammapada. Silakan kepada Bu Tari. Terima kasih atas kesempatannya. Dhammapada, Sukawaga atau kebahagiaan, syair 206. Buddhasana Maria nang saniwa so sada suko adasane naba nang nicame wasuki siati. Bertemu dengan para Arya adalah baik. Tinggal bersama mereka merupakan suatu kebahagiaan. Orang akan selalu berbahagia bila tak menjumpai orang bodoh. Sadu, sadu,
Sadu. Baik, terima kasih Bu Tari atas pembacaan renungan Dhamma padanya. Mari kita izinkan saya membacakan sedikit profil dari Pak Steve Sujatmiko. Nama Steve Sujatmiko, pendidikan beliau ada Dokter Manajemen Strategi dari Universitas Trisakti, Coaching Master dari Australia, MBA Finance dari University of Oregon, MBA Marketing dari University of Oregon, BA Psikologi dari University of California, dan BA Sosiologi dari University of California. Pengalaman pekerjaan beliau yaitu Wakil Ketua STA Nalanda, mungkin sekarang jadi pembantu rektor kali ya, pembantu rektor dari Institut Nalanda. Yang kedua adalah CFO dari Sababa Industry, Direktur HRD di Ace Hardware, Direktur HRD and Strategy dari Genus Indonesia, dan Senior Manager di UC Berkeley. Nah, dengan segudang pengalaman beliau dan pemahaman akan Dhamma, saya tidak berlama-lama lagi kepada Pak Steve Sujatmiko, disilakan. Terima kasih sudah menunggu. Saya kembali, ini adalah suatu kehormatan ya, kehormatan untuk diundang lagi ke sini. Jadi betul ya, kita itu adalah berbahagia di setiap nafas, dan saya akan buka. Teman-teman, apakah bisa lihat teman-teman? Terlihat, Pak Steve, terlihat dengan baik. Oke, thank you. Nah, ini teman-teman adalah tahun 1991 gitu ya, di perbatasan Austria, Italia ya. Mereka dengan terkejut gitu ya, menemukan ada sebuah tubuh yang mereka temukan ya, dan tubuh itu usianya sudah 5.300 tahun ya. Jadi itu adalah karena kaku ya, maka dibaringkan di eh, kain gitu ya, dan kemudian mereka melihat itu. Nah, ketika mereka periksa, ternyata di dalam perutnya itu ada cacing, teman-teman ya, ada whipworm, cacing di sana. Nah, ketika mereka melihat juga di tubuhnya ya, mereka menemukan ya, itu adalah kantong ya, itu adalah kantong yang dibawa teman-teman oleh orang ini ya, dan di dalam kantong itu mereka ternyata menemukan barang-barang ini, teman ya. Barang-barang ini ternyata semacam minyak, teman-teman ya, semacam minyak, dan itu dibuat dari apa namanya? Dari jamur ya, dari jamur. Dan minyak ini digunakan untuk anti cacing. Jadi saat itu ternyata 5.300 tahun yang lalu itu mereka sudah tahu bahwa di tempat tinggal mereka itu banyak cacing, dan ini adalah salah satu obatnya, teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat ya bahwa nenek moyang kita itu luar biasa ya, not bad gitu. Jadi dari dulu orang-orang itu sudah berusaha untuk mencari obat ya, untuk mengatasi masalah kesehatan mereka. Misalnya bangsa Aztec, ya, teman-teman ya, yang mungkin kalian sudah pernah dengar gitu ya, diserbu oleh orang Spanish gitu ya, sampai akhirnya setelah beberapa ya lebih dari 1.000 tahun akhirnya habis gitu ya. Ternyata mereka sejak awal juga sudah mencari obat gitu ya. Begitu juga orang-orang Indian Amerika ya, mereka juga berusaha untuk menemukan obat, teman-teman ya, untuk kesehatan mereka. Nah, ini kalau India ya, India ini memang dahsyat ya, sejak apa namanya, sejak sudah lama ya, mungkin
hampir sama lamanya dengan apa namanya dengan China. Nah, China itu buku tertua yang dibuat di China tentang TCM, Traditional Chinese Medicine, itu sudah kira-kira 3.000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, di India juga seumur itu, cuman ilmunya berbeda ya, yaitu mereka pakai Ayurveda. Ya. Nah, ini di Mesir ya, gambarnya ternyata bahkan Mesir yang bahkan lebih tua daripada India dan China, itu mereka sudah melakukan operasi mata ya teman-teman ya. Jadi ini kesehatan ya kesehatan. Jadi kita melihat begitu dahsyat ya. Rumus kesembuhan yang dulu itu ternyata satu obat teman-teman itu untuk semua penyakit ya. Karena itulah maka yang sangat terkenal itu adalah Amrita gitu ya. Atau apa kalau di India itu kan air suci ya dari dewa itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Terus novel yang paling tua di dunia, Gilgamesh, ya, itu sampai menyelam ke dalam laut gitu ya untuk menemukan sebuah cairan yang apa namanya yang bisa menyembuhkan semua penyakit dan membuat dia bisa hidup selamanya ya itu tuh jadi dari novel yang paling tua di dunia dari Uruk Sumeria itu sudah ada keinginan bagi orang-orang untuk sembuh ya dan hidup selamanya ya. Jadi ada satu obat untuk semua penyakit. Nah, dari China itu mereka sudah menemukan ya bahwa ternyata bukan satu obat, tetapi tubuh ini memang perlu balance ya antara yin dan yang ya, seperti yang ada di bawah itu ya. Jadi bahwa tubuh kita itu harus balance dan juga harus ada balance antara 5 elemen ya, mulai dari tanah, metal, air, kayu dan api ya. Jadi itu juga harus balance. Setiap apa namanya setiap elemen di dalam tubuh kita ini harus balance sesuai dengan pembawaan diri kita ya. Nah, ilmu ini yang China ini entah kemana, entah bagaimana gitu ya. Akhirnya diikuti oleh Galen ya sekitar tahun 200 Masehi ya dan dia mengatakan bahwa ternyata kesembuhan manusia itu tergantung dari 4 cairan ya, 4 humor katanya ya, yellow bile, black bile, phlegm sama blood gitu ya. Jadi kalau kita kekurangan kita sakit, kalau kita kelebihan maka kita sakit ya. Itu yang dikatakan Galen dan ilmu Galen ini bertahan sampai tahun 1800 ya teman-teman ya. Jadi selama 1600 ya. Nah, salah satu orang yang diobati oleh Galen ini adalah Presiden George Washington, ya, presiden pertama dari Amerika, ya. Nah, pada waktu itu kita bisa karena sakit ya, maka eh, dengan teori Galen, maka dokternya itu mengatakan bahwa presiden ini mengalami terlalu banyak darah, teman-teman. Sehingga akibatnya oleh sang dokter itu darahnya diambil terus gitu ya, diambil terus karena terlalu banyak dan sampai akhirnya Pak Presiden George Washington, presiden pertama Amerika ini meninggal ya akhirnya. Meninggal bukan karena apa-apa, tapi karena darahnya yang diambil terus. Tapi mereka nggak tahu ya. Jadi sekarang ketahuan bahwa pada saat itu dia cuma sakit flu ya. Dia sakit flu tapi dan seharusnya kalau dibiarkan ya sembuh gitu ya. Tapi karena justru diambil darahnya sesuai dengan teori Galen bahkan meninggal ya teman-teman. Nah jadi kalau kita saya punya masalah dan sakit nggak sembuh-sembuh ya, masalahnya kita ini masalah dari Presiden George Washington saya meninggal dan tak berapa ribu lagi tuh ya orang-orang yang meninggal itu adalah bahwa rumusnya Galen itu keliru ya. Nah eh, begitu juga bukan hanya rumus Galen gitu ya, banyak sekali pengobatan dari seluruh dunia di zaman kuno itu yang keliru ya. Jadi penyakit yang berbeda itu karena sebab yang berbeda ya. Dan sebab yang berbeda itu membutuhkan obat yang berbeda, teman-teman. Jadi
Itu kalau penyakit ya. Saat ini kita tahu ya, kalau kita sakit flu apa, kalau kita sakit batuk obatnya apa gitu ya. Kalau kita sampai sakit kulit obatnya apa. Nggak bisa satu biji. Jadi kalau kita mau sehat maka kita harus jelas apa yang akan buat kita sehat. Nah, topik kita teman-teman hari ini adalah kebahagiaan ya, kebahagiaan. Jadi kalau kita mau bahagia, maka kita juga harus jelas ya teman-teman apa yang membuat kita berbahagia. Ya. Nah, jadi kira-kira bahagia itu apa ya teman-teman ya? Mungkin apa? Tentu saja itu adalah sebuah perasaan gitu ya. Perasaan. Banyak orang yang mengatakan ya saya merasa gitu. Saya merasa bahagia. Kadang saya merasa tidak bahagia, kadang saya merasa bahagia. Nah, Maha Guru kita itu tidak membahas bahagia. Beliau membahas penderitaan ya, teman-teman, Maha Guru kita. Jadi ketika ditanya kenapa beliau tidak menjawab pertanyaan ini, pertanyaan itu, beliau mengatakan kepada para muridnya, saya hanya membahas satu hal, yaitu penderitaan dan bagaimana mengalahkan penderitaan itu. Jadi beliau tidak membahas kebahagiaan. Namun hari ini kita akan melihat bahwa sebetulnya beliau memberitahukan kepada kita gitu ya, secretnya apa bahagia itu. Nah, salah satu rumus bahagia yang paling sering saya dapatkan itu kalau apa namanya, kalau saya mengadakan workshop gitu ya, coaching ya, saya mendapatkan coaching itu dari Australia kebetulan ya, dan salah satu yang dibahas itu adalah bahagia gitu ya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa bahagia itu adalah bila yang kita capai itu melebihi apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi itu kita merasa bahagia. Jadi kalau misalnya kita kepengennya itu 1 juta, ya, dan kita dapat 1 juta, ya itu kita bahagia, ya. Kalau kita mendapatkan 3 juta, oh lebih bahagia lagi, ya. Jadi itu kira-kira orang-orang setuju, ya. Oke, jadi kalau sampai pencapaiannya apa yang kita dapatkan, apa yang kita capai itu melebihi keinginan kita, maka kita akan bahagia, ya. Itu kira-kira tidak ada yang membantah masalah itu, ya. Setuju semua. Nah, ini contohnya ya. Saya dulu bahagia pada saat saya diangkat menjadi supervisor, ya. Ya ingat, tapi kelak kalau saya diangkat menjadi manajer, saya akan bahkan lebih berbahagia lagi, ya. Orang kagum ketika saya mengenakan cincin emas, ya. Nah, orang akan lebih banyak lagi yang kagum bila saya mengenakan, sorry, bukan cincin emas, cincin permata, ya. Jadi karena itu orang-orang mengejar hal itu, ya. Jadi kalau lebih banyak yang kagum, maka orang ini lebih berbahagia, ya. Kalau ini kalau apa namanya, kalau rumahnya lebih besar, dia lebih berbahagia, ya. Em, Terus kalau lebih cepat promosi, lebih berbahagia. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang itu dan yang mungkin kita banyak dengar, yaitu adalah pencapaian. Ya, saya dengar banyak beberapa podcast ya, beberapa podcaster itu dikatakan, wah kamu sudah banyak loh yang ikut kamu gitu, 1 juta. Kalau kamu melakukan ini bakal 2 juta ya followermu. Jadi podcasternya juga seneng gitu ya. Kalau saya melakukan itu, saya akan mendapatkan 2 juta. Kalau kamu pakai baju merek ini, kalau kamu pakai jam merek ini, ya kamu akan lebih sukses dan seterusnya. Dan itu adalah iklan ya teman-teman ya. Itu adalah iklan yang kita dengarkan selalu gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita akan mencapai lebih dan kita akan lebih berbahagia. Jadi akibatnya teman-teman, memang kita berusaha ya untuk mencapai lebih. Ini usaha kita ya. Dan itu fine-fine aja ya. Itu tuh sangat-sangat oke ya. Itu tidak berarti bahwa kita harus tidak berusaha gitu. Enggak, itu betul-betul tidak demikian ya. Kita memang harus berusaha. Nah, eh, kalau kita melihat orang-orang lain gitu ya, maka kita akan melihat bahwa di majalah-majalah gitu ya, orang-orang ini bahagia ya karena lihat itu apa namanya dia bisa memiliki em, menguasai pasar sebesar 350 billion gitu ya, the richest people in the world, the
most beautiful girl in the world, the most popular star in the world, kayak gitu ya. Itu semua itu terus gitu ya dibahas di majalah-majalah, sehingga dan itu mulai dibicarakan di antara teman apa segala macam, sehingga lama-lama itu menjadi penting ya teman-teman ya. Nah, sedikit tentang ini, kalau orang tua itu bicaranya begini-begini terus, maka anak-anaknya juga akan berusaha gitu ya untuk mendapatkan lebih banyak, karena menurut orang tuanya itu lebih benar gitu ya, lebih bagus gitu. Dan saya tidak membantah itu gitu ya. Jadi em, siapa Jack Ma ya, yang membangun Alibaba ya, dia juga lari kemana-mana gitu ya, dia juga bicara gitu ya. Apa yang dia perjuangkan dulu, dia kayak ini, dia kayak itu, dan dia bicara bahwa perjuangannya ternyata tidak sia-sia ya, dan banyak yang mengundang dia di negara ini, negara itu, dan dia cerita kemana-mana ya, dan kita makin yakin gitu ya bahwa memang nuruti orang-orang ini akan buat kita lebih populer ya. Kalau kita lebih populer, maka kita akan lebih berbahagia. Jadi tidak heran bahwa kita ingin ya teman-teman ya, kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang lain ya. Mungkin anting-antingnya gitu ya, kalungnya, kemudian cincinnya ya. Lihat di gambar ini tuh saking kayanya cewek ini sampai anjingnya sendiri juga punya kalung ya. Kalungnya itu nggak kalah sama kalungnya bosnya ya, sama jenisnya. Mungkin banyak mutiara gitu ya. Terus kalau para orang-orang yang kaya itu foto gitu ya, selalu ada mungkin jet pribadi, mungkin mobil yang hanya dibuat dengan tangan, mobil yang sangat dahsyat gitu ya. Nah, tanpa kita sadari, teman-teman ya, kita menjadi kepingin ya, memiliki apa yang digembar-gemborkan ini ya. Jadi yang kita lihat teman-teman itu adalah apa yang difoto ya, itu adalah apa yang difoto di video yang dipersiapkan oleh mereka sebelum mereka diundang ke interview, sebelum mereka diundang oleh podcaster gitu ya. Jadi mereka sudah menyiapkan diri, mereka mungkin sudah bawa buku yang mereka tulis, mereka membawa sertifikat yang mereka menangkan, piala yang mereka menangkan, dan mereka tunjukkan kepada para penonton ya. Dan karena yang menginterview mereka juga seneng, yang nonton juga ribut ya, tepuk tangan, maka kita pikir orang-orang ini berbahagia ya. Tapi yang tidak kita lihat teman-teman, sesungguhnya yaitu adalah apa yang tidak muncul di saat diinterview oleh podcaster, diinterview oleh pewawancara ya, yang ketika mereka muncul di TV, itu yang tidak kita lihat, yaitu adalah penderitaan mereka ya. Misalnya ini adalah salah satu orang terkaya di dunia ya, Shin Kyu-ho ya, yaitu pendiri dan pemilik Lotte ya. Nah, itu saya di sini menunjukkan bahwa dia ber apa namanya? Eh, eh, dia berpihak kepada anaknya Shin Tong-bin yang berusia 60 ya, melawan anaknya yang lebih tua ya, Shin Jung-ya sama Shin Dong-ju ya. Jadi pecah Lotte itu sampai akhirnya oleh ayahnya ya, anak-anaknya itu dibawa ke pengadilan ya, dibawa ke pengadilan rebutan ya teman-teman ya. Lotte itu seperti yang kita ketahui sebuah perusahaan yang sangat solid ya, eh, yang sekarang fokusnya itu ke retail ya. Kalau dulu kan ke confectionery ya, makanan, camilan yang sehat-sehat ya, kayak chewing gum, coklat dan macam-macam ya. Sekarang arahnya ke retail dan pecah ya. Kalau masalah pecah banyak sekali, bukan cuma perusahaan luar negeri gitu ya, perusahaan dalam negeri juga banyak yang di dalam yang pecah ya. Mungkin Anda juga tahu ya, merek-merek tertentu mendadak namanya ganti ya. Ternyata apa? Ternyata karena di dalamnya pecah. Yang kita ketahui adalah bahwa mereka kaya ya. Dulunya mereka mulai dari warung. Sekarang mereka jadi punya jaringan gitu ya. Terus kemudian jaringan itu pecah ya. Jadi itu adalah penderitaan yang tidak kita dengar.
Misalnya Gordon Ramsay ya itu bertengkar gitu ya dengan papa mertuanya ya. Yaitu karena apa? Karena papa mertuanya ya minta bagian gitu ya. Karena Gordon Ramsay sudah kaya sekali gitu ya. Nah, ini juga Beyonce ya. Itu juga gegeran sama papanya. Em, Terus kemudian ada yang gegeran sama mamanya juga ada. Kalau ini saudara ya, Adidas lawan Puma ya, ini juga bertengkar ya, dan mungkin yang sangat terkenal adalah anak yang minta supaya mamanya dideportasi gitu ya dari Indonesia. Nah ini sampai jadi ada penderitaan-penderitaan yang terjadi yang baru kita dengar ketika sudah mencuat di pengadilan ya. Nah, itu yang kita tidak akan dengar ketika mereka diinterview ya, ketika mereka eh, menunjukkan cincinnya, kalungnya, mobilnya ya. Jadi eh, kenapa orang-orang ini menderita gitu ya, orang-orang yang super kaya, yang super sukses ya? Karena kalau yang kita cari itu berbahagia, maka mungkin kita nggak akan bisa dapat kalau yang apa namanya, kalau sumbernya itu keliru gitu ya. Kalau yang kita cari yang berbahagia dan sumbernya keliru ya mungkin sulit gitu ya untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi betulkah rumus ya bahwa pencapaian kita kalau lebih besar daripada keinginan kita, maka itu akan membahagiakan ya. Seperti misalnya Jack Ma, dia bilang dia dulu hanya guru gitu ya. Sekarang tercapai sekian, betulkah dia berbahagia gitu ya. Nah, jadi yang kita tekankan teman-teman itu adalah pencapaian ya. Pencapaian terus. Jadi kita mau maju terus. Em, saya punya teman sangat baik gitu ya dan apa namanya? Dia bilang saya tidak ingin anak saya menderita seperti saya dan dia bekerja mati-matian ya. Dan akhirnya benar-benar mati muda gitu ya, mati muda karena terlalu kenceng ya, terlalu kenceng kerjanya. Jadi dia menekankan hal ini. Padahal ketika dia meninggal, anaknya yang dia sayangi sekali itu sangat-sangat sedih gitu ya, sangat-sangat sedih. Nah, jadi sumber penyakit kita itu bukan karena pencapaian yang kurang, teman-teman, ya. Tetapi ini ya keinginan kita. Nah, di sini disinilah maka ajaran Buddhisme itu powerful sekali gitu ya. Dia mengatakan bahwa sumber penderitaan itu adalah keinginan. Ya. Jadi problem kita teman-teman itu betul-betul karena ini. Kenapa? Keinginan. Jadi bahagia, ya, kenapa tidak sangat sulit untuk berbahagia? Karena keinginan kita itu tidak terkontrol, teman-teman. Ya. Jadi kalau pencapaian itu bisa dilihat KPI-nya, ya. Oh, saya sudah dapat 1 juta, gaji saya naik jadi 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta. Tetapi keinginan itu nggak kelihatan KPI-nya, ya. Kita merasa bahwa otomatis gitu ya. Itu tuh berkembang, teman-teman. Keinginan kita. Kalau tadinya sudah puas sekian, sekarang nggak puas ya. Tapi siapa yang memonitor gitu ya? Semua orang-orang di sekitar kita sebetulnya kadang-kadang malah mendorong kita seperti itu ya. Wah, kamu udah maju loh kamu itu. Kalau kamu mau ini, lain kali jangan beli mobil yang ini, kamu beli yang itu aja. Sekarang lebih bagus. Kebetulan murah dan seterusnya ya. Ini adalah orang-orang yang tanpa mereka sadari itu mendorong keinginan kita untuk makin besar, makin besar, makin besar. Dan akibatnya setiap kali kita mencapai, setiap kali keinginan kita tercapai, muncul standar kebahagiaan kita yang berikutnya. Saya baru akan berbahagia. Kalau keinginan yang ini tercapai, begitu tercapai, saya baru akan berbahagia. Ya. Kalau keinginan yang berikut tercapai, terus menerus. Kapan berakhir? Tidak akan pernah berakhir. Tidak mungkin berakhir, teman-teman. Ya, kecuali apa? Kecuali kalau kita telah merenungi tentang keinginan itu sungguh-sungguh. Ya. Jadi dan apakah cukup ya teman-teman bila hanya satu keinginan kita yang terpenuhi? Pokoknya saya cuma kepengen mobil saya maju. Enggak, gitu ya. Mobil kita kepengen maju, TV kita kepengen lebih bagus, laptop kepengen lebih cepat, handphone kepengen lebih canggih, gitu ya.
kamar lebih adem, AC lebih kencang, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali. Setiap keinginan yang kita miliki itu bukan satu ya teman-teman. Berkembang luar biasa. Ya. Berkembang nggak karu-karuan. Ya. Dan apapun yang kita dengar, apapun yang dikatakan oleh teman-teman kita, itu men-trigger keinginan baru. Karena apa? Karena kita tidak waspada bahwa keinginan itu tumbuh, bahwa keinginan itu berkembang. Nah, jadi kalau kita ganti mobil gitu ya, dari Avanza ke Innova kelihatan gitu ya. Tapi kalau keinginan kita berkembang, itu kita nggak kelihatan. Ya. Dan kita tidak waspada akan hal itu. Dan keinginan itu bukan tidak ada harganya, tidak ada biayanya. Ya. Setiap keinginan itu punya biaya yang harus kita bayar. Ya. Yaitu apa? Penjara. Ya. Cewek ini kepingin rambutnya cakep seperti yang ada di iklan. Ya. Nah, keinginan itu menghantui dia terus-menerus. Kalau Anda pernah kenal ya sama orang-orang yang terobsesi gitu ya oleh keinginannya. Waduh, sulit sekali untuk ngomong dengan dia gitu ya. Karena ketika kita ngomong sama dia yang tidak ada hubungannya dengan keinginannya, dia diam aja. Begitu eh, sesuatu dibicarakan yang menyinggung sedikit tentang keinginannya, wush, dia kemudian langsung ngomong gitu ya. Dan ilmunya itu begitu dahsyat di dalam bidang yang dia inginkan gitu ya. Kalau dia kepengen diamond ya, maka diamond itu menjadi penjaranya. Jadi our freedom teman-teman ya, our freedom itu mulai terpenjara oleh keinginan kita ya. Nah, sama-sama tidak kelihatan, tapi kita tidak waspada ya, sehingga kita juga tidak tahu gitu ya. Kalau kita nonton orang-orang yang lagi pacaran bersama dengan pacarnya atau di kapal siar gitu, kita jadi kepingin ya. Dan itu menjadi penjara kita. Dan kita mulai ngelihat gitu ya, siapa yang punya kapal, siapa yang ini kayak gitu. Nah, bukan hanya cewek tentu saja ya, cowok juga gitu ya, cowok juga, anak juga, ibu juga, bapak juga gitu ya. Apapun yang kita inginkan, teman-teman, itu menjadi penjara ya, sehingga kita akhirnya tidak bahagia lagi ya. Kita tercengkeram oleh apa yang kita inginkan itu. Nah, sebetulnya pertanyaannya, betulkah teman-teman setelah ya kita kepengen mobil gitu ya, terus kita dapat mobil itu, kita akan bahagia? Betulkah setelah kita pindah ke sebuah rumah besar ya, kita akan bahagia? Nah, banyak ahli ahli psikolog gitu ya yang berpikir-pikir, betul nggak ya itu ya? Betul nggak kebahagiaan? Apakah yang bisa membuat kita bahagia selamanya gitu ya? Nah, ini ternyata orang ini, teman-teman, orang biasa, keluarga biasa ya, dan kemudian dia memenangkan jackpot ya, winner. 530 juta deh ya, 530 juta. Ini kan kira-kira 8 triliun ya teman-teman ya. Dia mendapatkan 8 triliun ya. Hadiah bayar ₹1 ya, $1 dia mendapatkan 8 triliun rupiah gitu. Apakah dia bahagia? Bahagia banget gitu ya, kelihatan dari wajahnya gitu. Sampai kaget. Tapi pertanyaannya itu berapa lama mereka berbahagia? Ternyata 1 sampai 3 bulan. Ya. Orang yang sembuh, ya, orang yang apa namanya, orang yang sembuh gitu ya, setelah kecelakaan. Ternyata sedihnya berapa lama? 1 sampai 3 bulan. Ya. Orang yang beli rumah, pindah, seneng gitu ya. Berapa lama dia berbahagia karena pindah di rumah itu? 1 sampai 3 bulan. Gitu ya. Jadi sebagian besar orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, kebahagiaannya itu hanya berlaku 1 sampai 3 bulan. Ya, teman-teman. Dan menurut saya tinggal kita tes saja. Betul nggak ya penemuan ini ya? 1 sampai 3 bulan. Kemungkinan kita akan menemukan bahwa ini sangat betul ya teman-teman. Sangat-sangat betul. Tentu saja ada hal-hal yang sangat berbeda. Yang ketika kita mendapatkan itu kebahagiaan kita berlangsung lama sekali. Itu ada juga gitu ya. Tapi sebagian besar apa yang kita peroleh ya, yang fisik ya, atau popularitas, atau rumah, atau uang atau apa, itu rata-rata hanya membuat kita berbahagia 1 sampai 3 bulan. Kadang-kadang bahkan
kurang gitu ya. Nah, Robert Waldinger ini adalah seorang profesor ya, dan dia apa namanya, mencari tahu ya teman-teman ya. Dia mengadakan eksperimen mengikuti orang-orang sejak mereka kecil ya sampai mereka tua ya. Dan dia cari tahu apa sih yang membuat orang-orang ini berbahagia ya. Dan dia mengikuti 726 orang selama 75 tahun gitu ya. Jadi dia ini juga sudah lumayan tua pada waktu dia mengumumkan hasil eksperimennya ya. Dan ternyata satu rahasia kebahagiaan yang dia temukan, teman-teman, itu sangat simple ya. Yaitu orang yang paling bahagia di dunia itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang mesra, teman-teman, dengan teman-temannya ya. Nah, jadi tidak berarti memiliki hubungan yang mesra dengan teman yang kaya, yang punya mobil, ya. Enggak. Jadi sekedar memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman baiknya. Ya. Dan ini dia temukan dari sekian ratus orang itu. Orang-orang itu bisa orang kaya, bisa orang yang tidak begitu kaya, orang yang setengah kaya, dan orang-orang yang tidak kaya. Semua sama. Ya. Mereka yang paling berbahagia adalah mereka yang punya teman-teman yang baik. Ya. Jadi eh, jadi rahasia kebahagiaan itu kembali ya, bukan karena kita mendapatkan obsesi kita gitu. Karena kita mendapatkan apa yang kita lihat di TV, karena kita melihat apa namanya teman kita atau keluarga kita atau saudara kita gitu ya, mendadak sukses, terus kemudian kita kita mendapatkan hal yang sama, sukses yang sama, kemudian kita berbahagia. Enggak. Jadi kembali tadi kita mengatakan bahwa pencapaian itu eh, yang perlu kita waspadain itu adalah bukan pencapaiannya, tetapi keinginannya, gitu ya. Nah, jadi kapan sebetulnya, teman-teman, keinginan ini muncul, ya? Keinginan, kita lihat anak-anak gitu ya, anak-anak ketika mereka masih kecil, ya, umur 2 tahun, kita gendong kemanapun ketawa, gitu ya. Kalau kalian melihat video-video anak-anak kecil di tempat-tempat yang mohon maaf agak miskin seperti di Afrika dan lain-lain, mereka berbahagia-berbahagia aja gitu ya. Sangat berbahagia, umur 2, 3. Nah, tetapi ketika mereka mulai berumur 4, 5 tahun mulai ya tidak berbahagia. Jadi kapan keinginan muncul? Ketika kita, teman-teman, mulai membanding-bandingkan gitu ya. Jadi ketika kita ngelihat misalnya ini adalah istri kita ya, kemudian kita ngelihat bintang film, langsung kita mikir, aduh, kok istriku kayak gini ya? Kok enggak kayak dia ya? Jadi tidak mungkin istri kita itu menang melawan keinginan kita untuk gadis yang cantik gitu ya. Itu tidak mungkin. Sama juga gitu ya. Suami kita tidak mungkin melawan keinginan kita akan Tom Cruise misalnya ya, atau siapa aja lah ya yang kita bayangkan. Ini istrinya lagi bayangin si Tom Cruise mungkin ya. Sementara suaminya mungkin lagi nonton kartun. Jadi ketika teman-teman pikiran kita membandingkan, maka kita membuka pintu sebesar-besarnya untuk tidak bahagia. Ya. Jadi dengan membanding-bandingkan, maka otomatis kita kehilangan kewaspadaan kita. Ya. Karena yaitu membandingkan itu, gitu ya. Nah, jadi yang sebelah kiri udah seneng gitu, ya. Tapi ternyata temannya keluar dapat yang lebih. Ya. Kita tadinya dia berbahagia, sekarang jadi nggak berbahagia. Yang sebelah kanan tuh berbahagia itu. Tapi nanti kalau ada yang sebelah kanan lagi, yang lebih tinggi lagi, dia menjadi tidak berbahagia lagi, gitu ya. Karena apa? Yaitu karena banding-bandingkan, gitu ya. Banyak film yang isinya seperti itu, ya, membanding-bandingkan. Nah, jadi kapan sebetulnya orang-orang itu paling berbahagia? Orang-orang itu paling berbahagia ketika dia mulai waspada, teman-teman, ya, bahwa membanding-bandingkan itu tidak ada habisnya, ya. Jadi ketika kita masih muda, itu justru kita lebih sedih, kita lebih least happy, gitu. Karena apa? Karena kita masih muda, otomatis kita membanding-bandingkan, ya. Apalagi kalau apa namanya, ada yang sangat dipuji-puji oleh guru gitu ya, dan tidak, dan gurunya lupa untuk banding-bandingkan, untuk apa namanya, untuk muji kita gitu.
wah, kita betul-betul unhappy. Namun, ternyata orang-orang yang paling happy adalah orang-orang yang usianya di atas 65, ya. Jadi mereka sudah mulai belajar untuk waspada. Jadi teman-teman, waspada itu sangat penting, ya. Nah, jadi sebab utama ketidakbahagiaan itu pertama adalah mungkin kita setuju ya sampai di tahap ini, yaitu kita tidak mengalami atau tidak memiliki apa yang kita inginkan, ya, itu nomor satu. Sehingga kita kepingin terus gitu ya. Nah, setelah terpenuhi, setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka penderitaan berikutnya menyusul. Jadi lucu banget gitu ya. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka penderitaan jenis kedua muncul, yaitu mengalami apa yang tidak kita inginkan, ya teman-teman ya. Jadi ini hampir kayak saudara kandung gitu ya, nempel terus. Tidak mengalami, kemudian kita mati-matian berusaha, sesudah kita berusaha dan dapat, kita akan mengalami apa yang tidak kita inginkan. Misalnya cewek ini ya, setelah mati-matian berusaha dia dapat mobil ini, gitu ya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan mobil itu? Ya, apakah mobil itu tidak akan punya masalah? Sudah pasti akan punya, gitu ya. Asuransinya berapa? Pas kalau dia salah nyetir kecelakaan atau ditabrak atau eh, ya diem-diem aja mendadak boros, atau segala macam ya. Semua yang bisa terjadi pada sebuah mobil kemungkinan besar akan terjadi pada mobil kita ya, sooner or later ya. Nah ini ya, apakah orang-orang yang kita inginkan akan terus ada, orang-orang yang kita cintai akan terus ada ya, itu kita tahu jawabannya enggak ya. Nah, apakah orang yang begitu powerful sehat ini akan terus sedahsyat ini, ya kita tahu bahwa jawabannya tidak gitu ya. Ini ngomong-ngomong, siapa ini, Arnold ya, Arnold Schwarzenegger yang badannya hebat ini ya. Dia ditemukan anu ya, apa namanya, menangis di bawah patungnya gitu ya, di bawah patungnya. Jadi setelah dia berhenti menjadi gubernur di California, dan ngomong-ngomong ketika dia jadi gubernur California itu kayaknya tidak hebat-hebat amat gitu ya, tidak ada apa yang dia temukan. Dan kemudian dia ditemukan tidur gitu ya di bawah patungnya pada saat dia masih gagah sekali gitu ya. Jadi kehilangan itu membuat dia sedih gitu ya. Padahal pada waktu dia apa namanya jaya itu juga kita nggak tahu apa aja penderitaan yang dia alami ya. Mungkin dia lupa. Nah kalau yang ini masih hot ya teman-teman ya, rumah-rumah Tom Hanks. di Altadena, Pasadena yang beberapa hari yang lalu masih menyala luar biasa gitu ya. Mereka pasti berbahagia sekali ketika punya rumah itu. Namun saat ini ya gimana ya, kita menurut saya tragis ya. Banyak sekarang kan di rumah-rumah itu em, apa namanya tidak jadi ketika kebakaran terjadi banyak orang yang lari gitu ya, meninggalkan rumah-rumah itu. Dan karena jalan tolnya macet, maka mereka lari meninggalkan mobil-mobil mereka di jalan tol. Nah, itu salah satu sebab konon yang saya baca adalah mengapa mobil pemadam kebakaran tidak dapat mencapai tempat-tempat itu karena jalannya ketutup gitu ya oleh mobil-mobil yang ditinggal oleh pengemudinya ya. Nah, jadi habis ya, habis semua itu. Nah, ada siapa? Steven Spielberg gitu yang rumahnya itu 60 juta US dollar. Itu berarti kira-kira berapa ya? 60 juta US dollar, em, Biar sekitar 1 triliun kayak gitu ya. Ya, ini adalah rumah-rumah yang luar biasa para bintang-bintang film. Jadi, menurut kita, ya, semua hal di dunia ini adalah broken bowl, teman-teman. Ya. Segala-galanya itu sudah pecah. Ya. Katanya Ajanca, kamu ngasih saya sebuah mangkok. Sebetulnya mangkok ini sudah pecah, dia bilang. Cuman apa? Cuman saya belum lihat aja, dia bilang. Ya. Jadi kalau kita ini belum pecah, tinggal tunggu waktu, teman-teman. Apapun itu, ya.
kesehatan kita, kecakapan kita, kecantikan kita, kacamata kita, rumah kita, ya. Kalau belum pecah, katanya Ajanca, tinggal tunggu waktu, ya. Dan tidak usah ragu-ragu, itu pasti terjadi, ya. Pasti terjadi. Nah, sebaliknya, ya, pernahkah kita membuat keputusan yang jelas-jelas saat kita buat itu benar, ya, tapi ternyata suatu kesalahan besar? Pernah, pasti, ya. Jadi, eh, dan mungkinkah setelah kita dapatkan gitu ya, justru kita menjadi sibuk, jadi gelisah, ongkosnya keluar gitu ya, banyak sekali gitu ya. Mungkin kita dapat orang-orang yang cakep gitu, tapi malah kita jadi cemburuan, kita jadi boros, kita jadi pusing karena banyak sekali yang mengejar dia ya. Dan mungkin setelah kita mendapatkan pasangan yang kita rindukan pada waktu pacaran, kita justru menyesal, sudah pasti ya. Eh, jadi di negara-negara maju perceraian mencapai lebih dari 60%, 70%. Ya. Jadi bayangkan, padahal menurut psikologi perceraian itu adalah salah satu penderitaan mental yang paling besar yang kita alami. Tapi toh 70% gitu ya. Nah sebaliknya, pernahkah kita mengalami hal buruk gitu ya, yang ternyata kelak adalah suatu kebahagiaan besar? Pernah juga gitu ya. Misalnya kita mungkin pernah dipecat gitu ya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita dipecat, ya sekarang ternyata kita jauh lebih sukses daripada kalau kita tetap bekerja di perusahaan yang sama ya. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita diputus gitu ya. Tapi sekarang ya kita justru jauh lebih happy daripada kalau pacaran. Dan ada banyak hal yang seperti itu ya. Nah, teman-teman, setelah kita menekuni banyak hal ini, jadi bagaimana ya menjadi orang yang berbahagia? Kita sudah tahu ya bahwa pencapaian dan keinginan itu eh, hubungannya tidak begitu gitu ya. Jadi apakah kita kecilkan saja pencapaian itu sehingga kita tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu ngoyo? Sama sekali tidak ya teman-teman ya. Sama sekali tidak. Menurut saya, kalau Anda bisa mencapai apapun yang Anda inginkan di dalam dunia ini, jadilah populer sehebat mungkin. Jadi pencapaian teman-teman. Jangan diraih. Ya. Yang Anda mesti jaga apa? Nah, yang sebelah kanan ini, gitu. Yang sebelah kanan. Nah, ini adalah rumus bahagia dari orang yang paling bahagia di dunia, ya. Apa yang dikatakan dia? Dia mengatakan bahwa bahagia adalah sebuah skill, ya, sebuah keahlian. Jadi bukan suatu perasaan gitu ya menurut dia, tapi suatu skill. Semua orang yang hidup dan tidak bahagia perlu belajar skill ini. Gitu ya. Nah, saya sudah mau selesai gitu ya. Jadi menurut saya ini sangat penting kita belajar dari orang yang sangat berbahagia ini. Uh, jadi dia bilang orang-orang yang pencapaian lebih dulu baru happy, orang-orang ini tidak punya skill tentang kebahagiaan. Jelas keliru, dia bilang ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh rumus-rumus dari teman-teman saya yang banyak itu, dari kelas-kelas coaching saya yang banyak itu keliru semua ya. Ini big mistake. Jadi jangan menunggu sesuatu, bahkan pencapaian baru berbahagia ya. Seandainya saja ini adalah 5 penyesalan orang yang paling banyak ya teman-teman ya. Seandainya saya bisa menjadi autentik, seandainya saya lebih punya banyak teman, seandainya saya lebih baik dari keluarga saya, seandainya saya belajar lebih sungguh-sungguh. Ini betul ini betul. Artinya kalau ini lima-lima dilakukan, kita akan lebih happy ya, lebih happy. Tetapi ilmu seandainya ini juga perlu kita waspadai ya. Kita tidak perlu harus seandainya melakukan hal yang benar dulu baru bahagia. Tidak perlu ya. Jadi apa yang betul? Yang betul itu adalah ini, ya, yaitu apa? Kita happy dulu. Kita happy dulu
baru deh kita melakukan, ya. Jadi mau mencapai kek, nggak mau mencapai kek, nggak ada hubungannya gitu. Pokoknya kita berbahagia lebih dulu, ya. Jadi apa sajakah skill untuk berbahagia? Nomor satu, teman-teman. Ya, nomor satu yang sangat penting. Kenapa mencapai hal itu tidak akan bawa kebahagiaan? Yang pertama adalah tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat kita kontrol dalam jangka panjang. Ya, apapun yang kita miliki bisa pergi setiap saat. Bahkan diri kita, ya, kita bisa, belum tentu malam ini kita tidur besok bangun gitu kan, ya, belum tentu. Jadi apapun yang kita miliki yang mau kita pertahankan bisa kita pertahankan, tetapi sesaat, ya, dan kemudian barang itu akan pergi dan tidak ada yang dapat kita eh, cegah, ya, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal itu. Nah, kenapa ini? Karena paticca samuppada, ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia bukan tergantung kita, teman-teman. Segala sesuatu yang ada di dunia tergantung satu sama lain, ya. Dan mereka berubah terus. Kalau kebetulan kita pas mendapatkannya, mereka akan pergi juga, ya. Mereka akan pergi. Jadi yang kedua, ya, karena kita menyadari bahwa semuanya, apapun, bahkan hidup ini, ya, bahkan hidup ini pun seperti angin, lewat saja dan kemudian pergi. Maka kita sangat perlu untuk melatih mindfulness. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu adalah waspada pada setiap titik. Segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi dalam pikiran kita, ya, dan segala sesuatu yang terjadi pada panca indera kita, ya. Nah, sambil apa? Sambil kita mempertahankan joy, ya, dan kedamaian atau UPK. UPK itu balance gitu, ya. Jadi kita tidak terpengaruh. Karena apa? Karena kita sudah tahu yang pertama itu apapun yang kita miliki itu akan hilang, ya. Jadi ketika saatnya pergi, ya udah, apa boleh buat gitu, ya. Apa boleh buat. Nah, ini adalah skill yang kedua. Jadi, kalau Anda punya makanan yang sangat lezat di depan Anda, nikmati, ya, nikmati sungguh-sungguh, ya. Jangan nikmati sambil ngomong atau sambil makan sambil lihat handphone atau sambil makan sambil lihat TV. Enggak, nikmati sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena itu akan berlalu, ya. Dan apa? Dan kita tidak terikat harus ada terus. Enggak, ya. Dan syukurilah tiap tetes teh di depan Anda, ya. Nikmati teh itu tanpa terikat. Dan kalau kita lagi deket sama orang-orang yang kita sayangi, teman-teman, jangan sia-siakan saat-saat bersama mereka, ya. Ciumlah, rangkullah, ya. Tapi tetap waspada untuk tidak terikat, ya. Dan ya kita ngajarin mereka gitu, ya, bahwa apapun itu segala-galanya tidak perlu terikat, ya. Dan dengan demikian kita bantu mereka untuk lebih berbahagia. Kalau Anda suka pergi-pergi, pergi-pergi aja, ya. Pergi aja, nikmati sungguh-sungguh, buat foto yang banyak, tetapi waspada untuk tidak terikat, gitu, ya. Tapi dengan joy, dengan UPK balance, ya. Jadi be mindful, teman-teman. Dan yang ketiga, ya, adalah penuh dengan perasaan syukur setiap saat, teman-teman, ya. Karena kita tidak tahu, tulisannya masih hilang gitu, ya. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, ya. Dan ketika pagi-pagi kita bangun, teman-teman, penuh dengan perasaan syukur, ya, maka sisa hari itu menjadi jauh lebih menyenangkan daripada ketika kita bangun, ya, terus kemudian kita eh, ingat hal-hal yang menjengkelkan kita, ya, atau ingat hal-hal yang kita inginkan dan terus terobsesi oleh itu, ya. Nah, teman-teman, eh, kebahagiaan kita, ya, sangat tergantung pada pikiran kita, ya, teman-teman. Jadi waspadalah, ya. Jadi merasa itu munculnya dari berpikir, teman-teman, ya. Misalnya Anda, kalau saya ngomong sama Anda, teman-teman, ayo rasakan kebahagiaan. Sulit, ya, mendadak Anda dikasih tahu, ayo ayo merasa berbahagia. Gak bisa.
Harus ada sesuatu yang masuk lebih dulu, baru terjadi kebahagiaan. Kalau saya ngomong, ayo, ayo, cepetan takut, takut, ayo takut. Lah kita, bagaimana kita bisa takut gitu ya? Nggak ada apa-apa gitu. Kita akan ngomong, kenapa takut? Nggak ada apa-apa. Ada apa-apa itu di mana? Di pikiran, teman-teman. Jadi misalnya ini bosnya ya, ketika dilihat laporannya, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Cewek ini langsung mikir, aduh salah lagi aku ya. Dan kemudian hasilnya apa? Langsung gitu ya. Dia langsung sedih. Dia langsung nguram ya. Karena apa? Aduh, aku bakal dimarahin ini ya. Salah lagi. Jadi dia berpikir dulu, baru dia merasa ya. Nah misalnya ini gitu ya. Ayo aku beli apa gitu ya cowoknya ini. Dia berpikir dulu baru merasa. Mikir apa? Dia sayang sama aku ya. Maka itu langsung happy ya teman-teman ya. Kalau dia mendadak happy, ya dia pasti ada sesuatu di dalam pikirnya lebih dulu. Ya. Nah ini tunggu sebentar ya. Nah cewek ini berpikir baru merasa. Misalnya dia berpikir apa? Wah kejutan apa nih? Gitu ya. Dia sudah seneng. Jadi dia sudah mikir, wah ini nih kayaknya aku bakal dapat kejutan. Dia sudah seneng. Lihat wajahnya dia di sebelah kanan ya. Itu karena apa? Karena dia pikirannya seperti itu. Bagaimana kalau pikirannya berbeda? Misalnya seperti ini, gitu ya. Bentar ya, gimana sih? Kok aku disuruh nunggu? Padahal dia yang minta aku ketemu gitu ya. Kita ngedate kok dia malah baca apa segala macam. Nah lihat, orangnya ngomong yang sama, ya, tetapi karena pikiran kita berbeda, maka hasilnya adalah perasaan kita yang berbeda, teman-teman. Ya, jadi kembali karena perasaan kita tergantung pada pikiran kita. Ini ya teman-teman yang harus kita waspadai. Kita berpikir apa? Ya, inilah yang harus kita waspadai. Inilah yang kita harus mindful. Mind itu adalah pikiran dan full itu full. Jadi kita mikir benar gitu ya. Apa yang sedang ada di dalam pikiran saya ya. Ehm, jadi kalau kita mau berbahagia, kita harus menjaga pikiran kita. Kalau kita mau merasa berbahagia, kita berpikir berbahagia. Kalau kita mau merasa takut, kita berpikir takut ya. Namun ingat pada eh, yang paling penting itu ya. Jadi yang pertama adalah kita bila kita mau berbahagia, kita waspadakan pikiran kita. Namun yang kedua ini lebih powerful ya, yaitu apa? Kita berbahagia saja ya. Berbahagia, bila kita mau berbahagia, kita berbahagia saja. Nggak usah mengandalkan pikiran, nggak usah mengandalkan apapun yang terjadi di luar sana. Ya, kita sekedar merasakan kedamaian, teman-teman. Setiap kali, apapun yang terjadi, apapun pikiran yang muncul, apapun yang dikatakan sama orang lain, pokoknya kita berbahagia saja, tanpa syarat. Ya, oke, teman-teman. Jadi topik kita ya itu adalah berbahagia setiap kita bernafas ya. Tidak perlu syarat apa-apa. Oke. Terima kasih. Itu aja teman-teman. Waktu saya kembalikan ke Pak Mulyadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Steve. Wah, ini luar biasa ini. Mungkin kita di sini mendapat pencerahan baru ya. Mungkin kalau saya sedikit menangkap apa yang Pak Steve tadi sampaikan, ini dengan bahasa saya bahwa mungkin selama ini kita berbahagia karena berkondisi ya, Pak Steve mungkin ya. Saya I'm happy when I have house, big house Yes, or ya. Atau saya betul. akan senang bila saya punya mobil mewah atau saya akan senang kalau saya punya uang sekian gitu kan. Betul. Iya kan? Jadi saya menyebutnya keinginan yang berkondisi katanya, ya kan? Dan terakhir pasti itu yang slide terakhir itu sangat 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 menarik gitu ya. Iya berbahagia saja, arti kita berbahagia tanpa kondisi ya, tidak berkondisi ya. Betul. Mungkin itu yang mendekati ajaran Buddha atau mungkin ajaran Buddha sendiri ya, pasti ya. Yes. Nah teman-teman, Menurut eh, saya sih ketika beliau mencapai pencerahan, itu beliau melihat betapa dahsyatnya apa yang beliau temukan ya. Dan beliau merasakan kebahagiaan yang super luar biasa, yang tanpa syarat itu. Itulah sebabnya kemudian beliau apa namanya menghadapkan tubuhnya kepada pohon Bodhi ya.
selama 7 hari beliau memandang pohon Bodhi itu sambil penuh perasaan terima kasih ya, karena kebahagiaannya yang luar biasa tanpa syarat. Pas ya. Jadi saya ingat lagi tuh, saya punya satu temen di luar, jadi ketika koresponden lah dengan email, terakhir kata-kata yang itu, eh, when you are happy, if be careful my friend. Bagian if jika jika ada apa gitu, berhati-hatilah temanku, dibilang gitu. Bagus, bagus. Nasihat yang bagus. Ya, jadi dia istilahnya diskusi tentang Buddhisme ya, jadi dia memberikan satu satu quote seperti itulah ke saya, jadi perenungan kita juga ya, mungkin perenungan saya, mungkin juga menjadi perenungan teman-teman. Nah teman-teman, silahkan yang ingin berdiskusi dengan narasumber kita malam ini, pasti silahkan raise hand, atau teman-teman bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan dan dibahas bersama. Dan untuk teman-teman yang tergabung di channel YouTube, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di live chat, dan nanti akan saya fasilitasi untuk didiskusikan dengan narasumber kita malam ini. Jadi kalau sedikit saya simpulkan bahwa sebenarnya penggerak dari keinginan berkondisi, maksudnya kebahagiaan berkondisi ini, bahwa adalah sebenarnya keinginan itu sebagai penggerak ya, keinginan untuk Ya, istilahnya keinginan itu yang terlalu kita lekati, jadi sebenarnya ya. Yang seperti hmm, sebab duka itu kan tanha ya, berarti kemelekatan terhadap terhadap eh, fenomena di luar diri kita sebenarnya, dan ya, dan itu ingin dibawa ke dalam diri kita, tapi tidak tercapai atau tidak bisa dipenuhi ya. hmm, Jadi tadi betul. juga pasti bahwa keinginan sebagai penjara ya, yang dulu saya pernah diceritakan juga ya, dikasih analogi ya, wah kalau yang teman-teman kita yang perempuan mungkin suka merek Hermes misalnya, harganya ratusan juta, tapi ketika beli ya cuma dipajang di lemarinya saja gitu, untuk dibawa keluar dia punya kekhawatiran tertentu, takut rusak, takut apa segala macam ya kan, Iya, artinya iya, itu tetap penjara sebenarnya dengan dengan Hermesnya gitu gitu. iya, betul, Ya. betul. Uh, jadi jadi mungkin tadi yang terakhir, mindfulness itu sangat 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 penting, dan itu memang memang itulah yang diajarkan Buddha untuk, kalau saya belajar Mahasatipatthana itu, jalan langsung ke tujuan, satu-satunya jalan langsung ke tujuan gitu ya. Baik, ini Betul, sudah betul. ada satu pertanyaan dari kolom chat, akan saya sampaikan. Mohon penjelasan pasti bagaimana caranya hidup bahagia dalam kondisi susah dan menderita untuk hidup baik, dari Pak Wahidin Johan. Oke, saya jawab langsung ya. Silakan, Pak. Iya, jadi tadi kita sudah jelaskan, eh, Pak Johan, bahwa ketidakbahagiaan kita itu dimulai dengan membanding-bandingkan, Pak. Jadi itu salah satu sumber ketidakbahagiaan yang paling ampuh ya. Jadi kalau kita membandingkan dengan kondisi kita di masa lalu, mungkin kita jadi susah gitu ya. Kalau kita membanding-bandingkan dengan keinginan kita, maka kita jadi susah. Jadi kita ini, pikiran kita, Pak, itu sudah punya definisi gitu ya. Saya baru akan berbahagia kalau ya. Jadi kalau saya tidak demikian, maka saya tidak akan berbahagia. Namun mungkin ya, saya tidak tahu Pak Johan. Beberapa teman saya itu eh, sakit ya, sakit sampai setiap kali dia itu tegak gitu ya, maka tulangnya itu akan turun gitu ya. Dan dia akan makin lama makin pendek, makin pendek. Jadi Anda bisa bayangkan Pak, teman saya itu ya. Kalau duduk itu dia tidak boleh berdiri, karena kalau dia berdiri maka tulangnya itu akan turun, dan begitu turun tidak bisa dinaikkan lagi. Jadi makin lama dia makin pendek. Jadi dia cuma hanya bisa duduk. Nah, pada waktu duduk itu kepalanya ya, ketiaknya, bahunya, apanya segala macam itu di sangga ya, disangga oleh tongkat. Nah, kalau saya melihat dia, saya sangat
kagum gitu ya. Karena dia juga tetap ketawa aja. Ya emang udah kayak gini dia bilang, mau apa lagi? Karena apa? Karena dia tidak membayangkan. Karena dia tidak membayangkan dia akan bisa survive, bahwa dia bisa apa namanya, dia bisa bertahan seperti ini itu sudah luar biasa. Jadi seneng aja dia itu, seneng terus. Nah, apakah kita sesulit itu, Pak? Mungkin enggak ya, mungkin enggak. Jadi bayangkan juga dulu ya pada waktu siapa namanya eh eh, Fangsen gitu ya, gurunya si Sun Gokong pada waktu dia mau pergi ke India untuk ngambil kitab gitu ya. Dia tidak punya apa-apa, dia juga dia bekalnya juga sudah pasti dia tidak punya kulkas, tidak punya tas, tidak punya apa segala macam gitu ya. Dia pergi dari China ke India itu makan waktu 3 tahun gitu ya. Terus kemudian baru ngambil buku, dicatat di situ di Nalanda. Kemudian oleh dia dicatat, di copy satu-satu, dibawa pulang lagi ke China ya. Dalam ya dia sempat sakit, sempat ini, sempat itu. Jadi menurut saya itu pertama kalau kita sampai susah itu kita mesti menyelidiki, Pak. Kenapa kita susah gitu ya? Hampir pasti karena kita eh, mengharapkan sesuatu yang lebih baik ya. Kita membandingkan dengan sesuatu yang lebih baik. Seharusnya itu kayak gitu ya. Seharusnya. Nah, kata-kata seharusnya ini kita juga mesti hati-hati ya. Seharusnya begini saya ini, seharusnya begitu ya. Padahal di dalam dunia ini betul-betul Pak, tidak ada yang dapat kita kontrol ya. Jadi em, jadi jangan berpikir susah ya Pak, jangan berpikir susah. Ketika pikiran susah muncul, diawasi, diawasi aja ya, diawasi aja. Kalau Anda makannya kurang gitu ya, katakanlah apa namanya, satu hari dulu Anda 3 kali, sekarang 2 kali, ya diawasi aja. Pada waktu Anda makan, Anda mengawasi, ya Anda mengawasi apa namanya makanan itu yang Anda makan, minuman gitu ya, segala macam gitu. Ketika Anda lewat di depan toko gitu ya, Anda kepengen ini, awasi, ya, awasi. Suatu saat, bila karma Anda tiba, karma baik Anda tiba, betul-betul pintu terbuka. Betul-betul pintu terbuka. Nah, artinya kita kembali ya, bukan berarti bahwa kalau kita susah kita diam-diam, Pak. Jangan. Sama sekali enggak. Kita tetap berusaha. Habis-habisan kita berusaha. Kalau Anda memang kepingin keluar dari kondisi susah, habis-habisan Anda berusaha. Ya. Tapi yaitu, selama berusaha, Anda tetap tenang gitu ya. Pokoknya saya berusaha. Kalau di Hindu itu kan ada Krishna gitu ya. Krishna mengatakan kepada Arjuna, kamu itu tidak punya urusan tentang hasilnya. Urusanmu itu adalah apa? Melakukan tugasmu. Itu aja. Mau mau berhasil kayak mau enggak, itu bukan urusanmu gitu ya. Dan itu menurut saya powerful sekali ya buku itu Bhagavad Gita ya. Jadi urusan kita, Pak, itu adalah melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya. Hasilnya bukan urusan kita, ya. Jadi itu tetap bahagia karena kita bisa melakukan sebaik-baiknya. Dah, Baik, terima kasih. Jadi kalau puncak gunung ya di sana Pak ya. Yang kita harus jalanin lah kita ya, berjalan setapak. iya, betul, betul. Puncak gunung akan selalu di sana gitu kan maksudnya. Tujuan kita kan kalau di sana. Nibbana di sana. Tapi prosesnya kita untuk ke sana itu smart way-nya seperti apa mungkin Pak. Bagus, bagus. Exactly. Baik, Bagus, Pak. terima kasih. Bagus, ya. Terima kasih Pak Wahidin atas pertanyaannya untuk membuka diskusi kita malam ini. Nah, ini saya sambung Pak. Nah, ini cerita tentang perlindungan ke dewa, Pak. Ini bagaimana, Pak? Saudara? Apakah bisa bergantung kepada mungkin kekuatan eksternal atau dalam aspek-aspek tertentu kita bisa meminta perlindungan di luar diri kita gitu, Pak? Ya mungkin tidak semua aspek lah ya mungkin, Pak ya. Yang pasti kalau kesucian itu harus diri sendiri. Tapi di luar aspek kesucian, apakah memang ada hal-hal seperti meminta bantuan dari para dewa atau segala macam gitu? Nah, saya Iya, spam dikit sama pertanyaan dari Pak Wahidin ini sambungannya. bagus pertanyaannya ya, Pak ya. Setahu saya, Pak ya, eh, saya ini tidak pernah ketemu sama dewa. Mungkin belum jodoh ya, atau mungkin karma saya terlalu banyak yang kurang bagus gitu, sehingga dewa-dewa tidak muncul. Tapi di banyak
agama ya, memang diakui adanya pelindung ya Pak. Kayak di Katolik itu ada malaikat pelindung di dan banyak lah, banyak di berbagai anu itu banyak. Di Mahayana ada bodhisatwa ya, ada bodhisatwa. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bantu ya, mereka bantu. Jadi kalau Bapak kepingin sesuatu, nah kepinginnya itu mesti diwaspadai. Tapi dalam dalam berusaha untuk mendapatkan apa yang Bapak inginkan, Bapak lakukan segalanya yang baik-baik ya Pak ya, yang baik-baik. Bapak lakukan segala-galanya. Berhasil apa enggak itu bukan urusan kita ya. Lakukan, lakukan. Jadi dan seperti mestinya kayak apa? Sambil melakukan itu sambil happy ya Pak, sambil happy, sambil UPK, sambil balance. Balance itu artinya kalau tercapai bagus, nggak tercapai ya sudah. Pokoknya saya jalan terus ya. Pokoknya saya mendaki gunung terus. Kalau saya istirahat, kalau saya capek, saya istirahat. Dan kemudian saya akan menikmati pemandangan sambil ketawa, sambil itu. Mungkin kalau saya bawa jagung, saya makan jagung sedikit. Kemudian setelah saya istirahat, saya jalan lagi gitu. Tercapai apa tidak di puncaknya bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik sesuai dengan hidup kita. Ya, kalau kita masih waras, Pak, kalau kita masih sehat, kita harus melakukan apa yang terbaik. Kalau kita apa namanya, kalau kita masih kita punya bakat sebagai penulis buku, kita mau nulis buku, tulis baik-baiknya. Ya, kalau kita punya bakat sebagai penulis musik, kita ciptakan lagu sebaik-baiknya. Apapun, ya. Cuman ya itu balik dalam hari ke hari kita mesti joyful. Kita mesti senang. Kita mesti enjoy melakukan itu. Sebab suatu hari akan tiba saatnya melakukan itu pun sudah nggak bisa. Gitu ya. Tubuh kita sudah tidak nurut lagi. Dan ketika saatnya itu tiba, kita tidak bisa apa-apa. Ya, itu di luar kontrol kita. Tubuh kita ini di luar kontrol kita. Mata kita jadi rabun di luar kontrol kita. Kuping kita menjadi tuli di luar kontrol kita. Apa namanya, kulit kita menjadi flek-flek hitam menjadi di luar kontrol kita. Sementara masih bisa, lakukan sebaik-baiknya. Bahkan lebih baik daripada yang pernah kita lakukan. Ya, Pak. Baik, Pak Wahidin, bagaimana? Pokoknya kita berikan yang terbaik ya, seperti saya ingat di Ratana Sutta itu kan, ada kan mengarahkan diri ke arah yang benar. Nah, jadi usaha kita yang terbaik ke arah yang benar itu ya istilahnya ya. Artinya ya tadi pasti maksudnya selagi kita masih bisa bergerak, selagi kita masih bisa jalan, selagi kita masih kuat, ya kan, mari kita usahakan sebaik-baiknya gitu ya. Dulu saya Ya, ingat quote satu dari Tibet ya, kepastian kematian itu pasti, tapi waktunya kita nggak tahu kapan. iya. Saya ingat apa namanya. Jadi kalau mau minta bantuan dewa, mau minta bantuan bodhisatwa, mau minta bantuan siapapun, lakukan, Pak, lakukan. Tapi ya itu ya, kalau tidak terima apa enggak, nggak urusan. Bahkan dewa ya, apa Brahma Mahasampati ya, yang datang ke Buddha ya, yang beliau mengatakan Buddha jangan nggak ngajar gitu ya, kamu telah menemukan sesuatu yang sangat berharga, jangan nggak ngajar. Buddha bilang tapi sulit sekali gitu. Terus katanya Buddha Mahasampati, ya walaupun sangat sulit untuk sebagian besar orang, ada beberapa orang yang debunya itu tinggal dikit gitu ya, tinggal tinggal dikit sehingga kalau kamu ngajar debu itu bisa hilang gitu. Jadi cerita itu menunjukkan bahwa Buddha juga mengakui gitu ya adanya dewa-dewa yang apa namanya yang bantu ya. Kalau di teman-teman kita yang Katolik atau yang di Bible-nya itu malaikat datang gitu ya pada Ibu Maria ngasih tahu bantu Yesus ngasih makan dia segala macam. Jadi minta aja perlindungan, Pak. Ya, jadi kayak di Paritapatidana juga ya, kalau yang biasanya setiap akhir sesi kita bacakan juga dia, jika mereka tidak mengetahuinya, semoga para dewa memberitahukan. Artinya kan sebenarnya kita bisa Wah, minta mantap. menolong kepada para dewa, tapi dalam artian tertentu ya, dalam aspek tertentu ya. Atau seperti misalnya saya ingat cerita yang Mulia Sariputta pada satu di wihara, lalu ada ibunya yang 5 kehidupan mungkin saya lupa, tapi sekitar 5 kehidupan sebelumnya itu menjadi peta. Waktu itu kan dia mau masuk ke mencari anaknya,
Sariputa yang saat itu udah menjadi arahat, tetapi kan dihalangi oleh para dewa kan, sehingga tidak bisa masuk. Dalam artian bahwa sebenarnya mungkin kita bisa meminta perlindungan untuk misalnya kita meditasi mungkin menjadi semakin nyaman. Gangguan-gangguan yang tidak terlalu signifikan mungkin bisa dibantu. Oh, mungkin ya, mungkin gitu. Tetapi itu cerita itu ada di Tipitaka gitu. Jadi saya hanya menyampaikan, bukan mengklaim bahwa kita harus memohon pada dewa, tetapi dalam mungkin aspek tertentu mungkin dewa itu bisa membantu kita karena mereka juga seperti kita ya, mereka butuh berbuat baik gitu. Ya, Mereka berbuat baik itu gitu. jadi mungkin apa namanya masukan terakhir nih untuk Pak Johan ya yang saya kepikir. Kita tidak perlu kaya dulu, Pak. Kita tidak perlu sehat dulu sebelum bantu orang lain. Jadi kalau bisa dalam keadaan Bapak ini, Bapak tetap berpikir gitu ya untuk bagaimana membantu orang lain. Jadi tidak usah harus sukses dulu baru bantu orang lain. Apa namanya senang dulu baru bantu orang lain. Nggak usah ya. Jadi saat ini dalam keadaan apapun Bapak bisa membantu orang lain. Kadang-kadang perbedaan satu tindakan baik ya itu betul-betul membuka pintu yang lain yang selebar-lebarnya. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Steve. Kita lanjutkan diskusinya. Saya yang tanya sekarang. Kita ini kan hidup jadi gini, baik, kita anggaplah saya ini kan bukan Pak Bajita ya, bukan yang melaksanakan meninggalkan kehidupan duniawi. Jadi agaknya keinginan itu mungkin jadi hal yang tak terhindarkan ya, minimal pribadinya saya lah Pak ya. Keinginan itu menjadi hal yang tidak terhindarkan. Tadi di slide terakhir Pak Steve ada berbicara bahwa kalau mau bahagia ya bahagia saja gitu. Apakah bagaimana mungkin ya kita bisa 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 melepaskan keinginan atau keterikatan kita pada hasil, pada pencapaian, tapi kita tidak kehilangan motivasi untuk berusaha. Em, keinginan itu hampir pasti ada ya Pak ya, hampir pasti gitu. Sangat sulit untuk tidak punya keinginan. Itu bahkan para biku pun mungkin punya gitu ya keinginan. Walaupun mungkin keinginannya beda sama kita gitu. Nah, eh, sebetulnya ada keinginan itu oke, Pak. Yang perlu kita lakukan itu adalah bahwa ketika keinginan itu muncul, kita sadar, kita waspada, ya. Jadi kita waspada bahwa ada keinginan itu. Dan yang kedua, kita tidak terikat gitu ya. Kita tidak apa namanya eh, tergila-gila harus dapat gitu ya. Harus apa namanya harus mencapai itu jadi secepat yang kita inginkan ya, sebanyak yang kita inginkan. Jadi mungkin mungkin ini adalah jawaban klasik yang saya juga dapatkan dari para para tokoh-tokoh yang sudah melewati gitu ya. Keinginan itu kalau kita perhatikan dia lama-lama hilang gitu ya. Dia lama-lama hilang. Jadi siapa yang menciptakan keinginan itu mungkin yang mempertahankan keinginan itu mungkin kita sendiri. Karena kita berpikir bahwa kalau keinginan itu muncul itu akan buat kita lebih berbahagia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita capai saja. Tapi kita waspada dan kita tidak terikat oleh itu. Jadi yang penting itu adalah kemelekatan kita kepada keinginan itu, Pak. Itu yang mesti kita jaga. Oh baik, jadi sebenarnya keinginan itu juga asalnya ada karena kita berpikir, Pak ya. Jadinya keinginan itu juga muncul mungkin. Yes, definitely. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Eh, Sebenarnya hubungan, apakah misalnya kita menjadi hidup lebih sadar, Pak ya? Sebenarnya eh, bisa nggak Bapak mungkin menggambarkan secara kata-kata bahwa sebenarnya kalau kita memiliki mindfulness yang baik gitu ya, eh, itu kebahagiaan seperti apa sih Pak sebenarnya yang bisa Bapak gambarkan untuk mendekati gambaran tersebut, dan bedanya apa dengan mereka yang memiliki keterikatan gitu. Maksud artinya bahwa kita bahagia dengan bergantung pada kondisi-kondisi eksternal gitu, bergantung pada situasi gitu. Sekali lagi, Pak. Nah, jadi gini, kalau misalnya
kita misalnya berlatih mindfulness nih Pak ya, dan rasa cukup baik bahwa bahwa tadi pasti kan akan muncul satu kebahagiaan tertentu yang berbeda dengan kebahagiaan yang berkondisi atau yang berdasarkan dari keinginan itu Pak ya. Mungkin kebahagiaan seperti apa sih Pak rasanya, maksudnya eh, yang misalnya yang dirasakan oleh mereka-mereka yang berlatih mindfulness gitu, atau mereka, atau tadi Oke, yang oke, oke. orang-orang yang bisa merasakan setiap tetes teh gitu kan, maksudnya itu Iya, iya, sebagian iya. seperti apa sih yang bisa mungkin pasti bisa menggambarkan secara kata-kata, mungkin tidak bisa mendekati kebenarannya gitu, tapi biar Oke, mungkin oke, kita oke. punya gambaran seperti apa gitu. Iya, iya, iya. Em, jadi sebetulnya kembali gitu ya ke paling awal gitu. Apa yang diajarkan oleh maha guru kita gitu. Kan dia mengajarkan tidak adanya penderitaan gitu ya. Jadi dia mengajarkan kita bagaimana kita lepas dari penderitaan. Menurut saya, orang-orang yang pernah mengalami kebahagiaan murni gitu ya, maka mereka itu merasakan kebebasan, kebebasan gitu ya, kebebasan dari apapun gitu, kebebasan dari yaitu keinginan, ketakutan gitu ya, segala macam gitu. Itu adalah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ya udah berbahagia aja gitu ya. Tidak, bukan kebahagiaan yang meluap-luap gitu. Menurut saya enggak. Kebahagiaan yang jingkrak-jingkrak karena loterinya dapat besar sekali gitu ya. Apa namanya, kesenangan yang luar biasa ketika namanya muncul di daftar orang-orang yang lulus tes atau apa itu segala macam. Tetapi kebahagiaan yang tenang gitu ya, kebahagiaan yang damai gitu, kebahagiaan yang puas, kebahagiaan yang puas, damai, tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang diresahkan. Eh, jadi mutunya menurut saya memang perbedaannya di situ, Pak. Nah, kalau orang-orang yang sangat seneng, ya happy banget karena mencapai ini apa segala macam, tunggu 1 sampai 3 bulan gitu ya. Maka kebahagiaan yang itu hilang gitu ya. Karena apa? Karena ada pencapaian yang berikut. Tapi kalau kita mencapai kebahagiaan yang damai itu ya, sudah tidak ada lagi. Tahap yang berikut yang mau dicapai itu tidak ada lagi. Kita sudah lepas dari keinginan tuh lebih dahsyat lagi daripada saat ini. Sudah tidak ada gitu. Jadi menurut saya itu adalah perbedaannya. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ini ada sambungan pertanyaan dari Pak Wahidin lagi. Ini mungkin pendapat yang sering kita dengar ya, maksudnya bunuh diri menjadi solusi untuk tidak mau menderita ini. Ini pendapat Bapak bagaimana ini? Um, ada penyakit ya, ada penyakit. Dulunya keinginan untuk bunuh diri ini dianggap biasa, tapi sekarang di dunia psikologi ini dianggap salah satu penyakit. Jadi bukan berarti orang ini apa namanya, orang yang kepingin bunuh diri ini tapi dia mengalami kayak semacam depresi gitu ya. Dan depresi itu sudah dikelompokkan sebagai sebuah ini gangguan ya, gangguan. Nah, apa yang menjadi sebab depresi? Macam-macam ya, macam-macam. Tapi salah satunya itu adalah bahwa eh, tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, jadi em, masalahnya gini, Pak Wahidin. Masalahnya itu adalah bahwa seringkali kita mengira bahwa kita ini sudah tahu segala-galanya. Sehingga kalau kita punya masalah dan kita tidak menemukan jalan keluar, maka kita mengira memang tidak ada jalan keluar. Padahal sama sekali tidak demikian. Padahal bahwa kita tidak tahu ada jalan keluar, tidak berarti tidak ada jalan keluar. Cuman kita aja yang nggak tahu gitu ya. Sama di dalam hidup ini ya banyak sekali orang yang menyesal gitu ya. Karena apa? Tidak melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Kenapa mereka tidak melakukan? Karena mereka tidak tahu bahwa ada yang bisa dilakukan. Ada orang yang tidak, ada orang orang tua yang anaknya nggak sekolah gitu ya. Karena nggak tahu bahwa ada bantuan untuk itu. Ada orang tua yang karena apa namanya,
diajari orang tua yang lain gitu ya. Anaknya diminta untuk makan nasi, jangan nggak dihabisin apa segala macam. Anaknya besarnya jadi kena diabetes. Kenapa? Nggak tahu. Padahal sudah pasti orang tua itu sayang sama anaknya. Tapi kadang-kadang yang dinasihatkan oleh orang tua itu malah mencelakakan anaknya gitu ya, atau bahkan dirinya sendiri. Jadi, Pak Wahidin, seringkali kita mengira bahwa kita eh, eh, apapun ya yang mengganggu kita ini, karena kita tidak menemukan jalan keluar. Karena apa? Karena kita tidak tahu jalan keluar. Bukan karena tidak ada, tapi kita tidak tahu. Jadi, masukan saya, Bapak cari tokoh agama. Nah, mungkin Bapak pernah dengar gitu ya, ada satu orang yang pergi ke dokter ya, kemudian dikasih tahu ini, kemudian dia pergi ke dokter yang lain. Dan dia pergi dokter yang lain, sampai akhirnya dia ketemu dokter yang pas. Jadi kalau Bapak merasa apa namanya kepengen bunuh diri atau apa segala macam, pergi ke biku, biku A. Kalau jawabannya kurang 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 solve the problem ya, pergi ke biku yang B. Ya, jadi tidak apa-apa, keliling. Itu tugas kita, gitu ya. Itu tugas kita untuk menemukan jalan keluar dari masalah kita. Kalau bunuh diri, ya itu salah satu jalan keluar. Jalan keluar yang tidak, yang buruk gitu, yang sangat buruk, yang tidak kita mengerti. Ya karena kita tidak tahu jalan. Jadi nasihat saya Pak, jangan jangan hanya bicara dengan teman ya, karena teman-teman itu kadang-kadang bukan psikolog yang handal atau belum dilatih gitu ya. Yang kedua, bicara dengan biku yang bagus gitu ya. Kalau bikunya jawabannya tidak memuaskan, cari yang lain gitu ya. Atau yang ketiga, minta tolong kepada profesional ya, kepada profesional. Minta waktu untuk ngomong. Saya punya masalah ini. Nah, para profesional itu dilatih Pak untuk itu. Memang dilatih mereka ya. Dan hampir pasti masalah yang Bapak temui itu bukan satu-satunya di dunia gitu ya. Hampir pasti bahwa Bapak bukan satu-satunya orang yang mengalami masalah itu. Kemungkinan besar sudah ada orang-orang yang mengalami masalah itu. Dan bebas dan lepas dari masalah itu. Tinggal kita cari tahu siapa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Steve. Mengenai profesional ya betul. Kalau memang kita sudah nggak sanggup ya cari bantuan pihak lain gitu ya, profesional. Ya. Dan kemarin saya baru bertemu salah satu rekan saya gitu ya. Dia juga berkata bahwa sebenarnya permasalahan manusia itu mirip-mirip dibilang katanya. Hmm. Cuma berbeda objeknya aja gitu. Kalau misalnya kita takut sama, misal kita takut sama ayah kita gitu ya, ya nanti akan ada orang lain lagi, misalnya takut dengan istrinya gitu, atau istrinya takut dengan suaminya. Sebenarnya yang mesti diberesi itu kan rasa takutnya, gitu kan. Objeknya mungkin bisa berbeda dan itu berulang ada dibilang katanya. Dan nggak apa, sebenarnya mirip-mirip lah kata bilang permasalahan depresi manusia dibilang sih seperti dia sih. Ini kan karena dia berpengalaman ya, karena saya nggak praktik, jadi saya dapat input baru juga ternyata gitu bilang katanya ya, misalnya rasa takut ya mungkin nanti takut sama gurunya, takut sama dosennya, nanti takut sama ayahnya, mungkin ini takut sama istrinya, satu lagi mungkin Ya, takut ya. dengan siapanya gitu. Iya, iya, iya. Yang pasti rasa takut, traumanya itu rasa takut dia bilang katanya gitu. Betul, betul. Jadi eh, mungkin nggak ada permasalahan manusia yang belum pernah dialami oleh manusia gitu. Benar, benar. Semuanya sama, mirip-mirip, tidak ada yang baru. Iya, karena memang kasusnya manusia cuma loba dosa moha seperti itu aja. Dan itu berlaku untuk semua makhluk. Nah, saya lanjut ya. Tadi saya mau tanya juga ini buat saya, istilahnya buat saya belajar juga. Jadi istilahnya bagaimana sih Pak cara berlatih kita atau misalnya cara berlatih rasa syukur misalnya tadi pasti misalnya ada kasih gambar bisa bisa menikmati setiap tetes teh itu bagaimana nih Pak cara melatihnya gitu Pak? Em, itu kalau istilah bahasa Inggrisnya itu growing gitu Pak ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu cukup sering, maka kita mulai menemukan gitu. Kalau kita kalau kita eh, kalau kita melakukan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik gitu ya,
maka dan kita mulai melakukan gitu, maka pelan-pelan itu akan growing, Pak, di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan, maka pertanyaan tentang bagaimana itu sulit dijawab. Ya, paling cuman teknik yang dia katakan gitu. Jadi seperti supaya kita menikmati apa adanya gitu ya. Ya, kita fokus gitu ya, Pak. Kita mindful. Ketika kita minum teh, ya kita betul-betul minum gitu ya. Ketika kita minum kopi, betul-betul minum. Sampai kita bisa merasakan di lidah kita itu apa namanya? Ada pahitnya enggak? Ada gulanya enggak? Ada rasanya enggak gitu ya. Sampai sedetail itu. Dan kalau orang-orang yang berlatih pernafasan itu kan pada waktu nafas itu mereka sampai bisa merasakan temperatur dari nafas yang masuk ke hidung gitu ya. Kecepatan nafas masuk, kelembutan, kekasaran, dan macam-macam yang lain. Nah, itu tuh baru akan kita temukan detailnya kalau kita melatih. Jadi kalau kita tidak pernah melatih, maka sulit untuk ngasih tahu gitu, kayak apa. Jadi kayak Pak Mulyadi kepengen supaya mindful melakukan sesuatu. Kita coba dulu ya, dan pelan-pelan itu akan growing inside us gitu. Oh, ternyata nice ya, ternyata nice seperti ini kayak gitu. Baik, jadi ini main rasa lah Pak, intinya gitu ya, main rasa ya berarti ya. Agak susah untuk dilogikakan mungkin begitu Pak ya. Yes, itu betul Nah, itu, betul, betul. jadi agak susah dilogikakan bagaimana kita menikmati dan merasakan bahwa eh, bahagia di setiap bahwa kita bernapas itu kita bisa bahagia, bahwa kita minum teh itu kita bisa bahagia. Ini adalah soal rasa mungkin Pak ya, udah bukan soal logika lagi ya, Iya, beyond logik karena itu mungkin. maka saya sangat-sangat menganjurkan ya untuk para teman-teman yang serius dengan spiritual ya, untuk cari guru ya. Jadi jangan gurunya itu di YouTube gitu atau di apa namanya di buku atau apa enggak. Jadi kalau kita mendengarkan para guru itu ngomong gitu ya, maka ya kita merasa mengerti gitu. Sebab otak kita kan begitu gitu. Kalau kita mendengarkan kata-kata yang sudah pernah kita dengar, kita mengira kita mengerti. Namun ketika kita berguru pada seseorang dan kita harus mendemonstrasikan itu dan guru kita ngelihat, maka kita baru sadar, wah ternyata salah ini, salah itu gitu ya. Jadi ketika kita itu melakukan di depan orang yang ahli, kita baru sadar, kita baru sadar. Sama ya, kalau cari apa namanya, cari seperti Pak Wahidin gitu, jangan cari teman yang sudah pernah ikut kursus 2 hari gitu ya, apa namanya, konseling gitu. Aduh, cari yang memang lulus gitu ya, yang lulus, yang dapat apa namanya ijazah gitu ya, sehingga latihan yang dialami itu banyak sekali gitu. Jadi ya menurut saya memang itu harus dilewati ya Pak, harus dilewati. Guru-guru akan ngomel, akan negur atau akan mendiamkan dan kita belajar sungguh-sungguh. Baik, jadi intinya kita harus, jadi kita ini mungkin makhluk yang perlu dibimbing berarti Pak ya, sebenarnya ya. Tetapi Setuju, tapi kita setuju. harus mencari pembimbing yang atau guru yang memang pengalaman dan track recordnya jelas. Artinya bukan yang kaleng-kaleng lah. Maksudnya. Betul, Jangan yang belajar dari betul, betul. YouTube gitu, itu kan berabe gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau datang ke psikolog ya memang mereka yang benar-benar sekolah atau mau datang yang ke apa terapis atau segala macam ya memang track recordnya jelas gitu ya. Guru meditasi pun mungkin seperti itu juga ya. Jadi track recordnya jelas. Jadi sehingga kalau kita punya permasalahan atau kita sudah sampai kemajuan di mana dan ada perubahan objek meditasi apa segala macam itu bisa didiskusikan dan bisa langsung dikasih instruksi yang memang tepat dan jelas untuk kita begitu. Karena kita Exactly, perlu betul. dibimbing. Karena kita perlu dibimbing. Baik Pak Steve, saya rasa diskusi kita mungkin sampai di sini saja. Ya, waktunya tinggal untuk sebagian saya untuk menutup sesi. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Pak Steve dan teman-teman, romo-romo ibu bapak yang
sudah bergabung dan mau bergabung dalam diskusi yang bermanfaat. Dan ini beberapa aspek saya yakin akan membuka dan memberikan paradigma baru ya dalam hidup kita, bagaimana kita menjadi bahagia yang betul-betul bahagia. Ya, bukan bahagia karena berkondisi, tetapi bahagia yang benar-benar bahagia. Bahkan kalau kita mau berlatih dengan sungguh-sungguh, ya kan kita bisa menjadi seperti para sesepuh kita ya, bahwa mereka merasa bahagia di setiap tarikan nafas dia. Teman-teman, mungkin ini ada satu perenungan untuk kita. Mungkin kita bisa berpikir bahwa apa sih keinginan terbesar kita gitu. Dan kita boleh untuk berpikir kembali apakah keinginan tersebut lebih banyak membawa kebahagiaan atau membawa tekanan untuk kita. Mungkin ini bisa menjadi satu perenungan ulang untuk kita yang memiliki keinginan yang besar, bahwa kita memiliki target yang luar biasa, yang seakan-akan mungkin tidak mampu kita capai, tetapi kita ngotot gitu ya, sehingga kita menghabiskan begitu banyak energi dan usaha yang mungkin akhirnya menjadi sia-sia. Ya, mungkin begitu saja sesi kita pada malam ini. Terima kasih kepada Spastif dan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi. Mari kita tutup sesi malam ini. Izinkan saya membacakan Parita Patidana. Teman-teman, mari kita bersikap anjali. Mari kita merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan sejak kita membuka mata kita di pagi hari, ya kan? Hingga pada saat ini, pada detik ini, apa saja perbuatan baik, apa saja kebajikan-kebajikan yang telah kita perbuat, mari kita akumulasikan, ya kan, kebajikan tersebut untuk dilimpahkan kepada mereka, makhluk-makhluk yang membutuhkan kebajikan-kebajikan ini, sehingga mereka juga merasa berbahagia dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Izinkan saya membacakan Parita Patidana. Punya sida nikatasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu sata nanta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino Sata titan tilokasming te buma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung Maya dina napunya nang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukaji wino kemap padan capap pontu tesa sa si jatang suba sadu sadu sadu. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, mari kita tetap bersiap anjali. Saya akan menutup dengan membacakan kembali Parita Nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakhato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu Bapak, Romo Ramani, kita telah mencapai penghujung acara. Sebelum itu, mari kita lihat beberapa pengumuman untuk sesi selanjutnya.
Baik, kita sudah mencapai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Steve atas kesempatannya sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan dan membagikan pengetahuan serta pengalaman Pak Steve. Terima kasih juga kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama yang telah bergabung di ruang virtual ini dan yang bergabung di channel YouTube. Ya kan? Mari kita berjumpa kembali di hari Kamis dengan pembahasan tentang faktor-faktor untuk pemasok arus. Nah, teman-teman yang mau menjadi sotapana boleh bergabung biar tahu faktor apa aja yang perlu dikembangkan, ya kan? Nanti hari Kamis dengan Romo Pandita Simabudi. Demikian sesi kita pada malam hari ini. Sukihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Izin ruangannya akan kami tutup. Terima kasih, Pak Steve. Terima kasih.